Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita gunakan untuk melaksanakan misi kita di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang paling agung dan memiliki derajat yang tinggi di dalam agama Islam adalah ibadah salat. Karena ibadah salatlah nanti yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ibadah sholat juga menjadi sentral, dasar, serta menjadi tolak ukur dari ibadah-ibadah yang lain. Jika ibadah sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah kita yang lain ikut baik. Namun sebaliknya, jika ibadah sholat kita rusak, maka seluruh amal ibadah kita yang lain pun menjadi rusak. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat bukanlah puasa kita, bukanlah zakat kita, bukanlah haji yang kita laksanakan, tetapi as-shalah, yaitu salat. Fa'in saluhat, apabila salat kita baik, kita laksanakan tepat waktu, kita laksanakan secara sempurna syarat dan rukunnya, dan kita laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salaha sairu amali, maka seluruh amal ibadah kita pun menjadi baik, dihisab dengan ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diterima di sisinya. Namun sebaliknya, jika fasadat, jika sholat kita rusak, dilaksanakan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, sering bolong, bahkan sholat ketika sempat saja, fasada sairu amali, maka seluruh amal ibadah kita pun menjadi rusak. Kita pun akan merugi nanti kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga salat kita. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung kelak di hari kiamat. Dan amal ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, kewajiban melaksanakan sholat tidak bisa ditawar-tawar. Selama akal kita sehat, dalam kondisi apapun, sesulit apapun, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jika kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan kita sholat dalam keadaan duduk. Jika kita tidak mampu sholat dengan duduk, maka kita diperbolehkan untuk sholat berbaring. Jika kita tidak mampu sholat berbaring, maka kita diperbolehkan untuk sholat terlentang. Jika kita tidak bisa bergerak untuk melaksanakan sholat, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan isyarat mata. Jika kita tidak bisa menggunakan isyarat mata, maka kita diperbolehkan sholat dengan hati kita.
Dalam kondisi apapun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lupa untuk melaksanakan sholat, maka ketika kita ingat, kita diwajibkan untuk menunaikannya. Jika kita ketiduran dan belum melaksanakan sholat, maka ketika kita bangun dari tidur kita, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, jumhur ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Berkenaan dengan meninggalkan sholat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara." Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kufur. Hadis ini difahami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Namun jika dia meninggalkan sholat karena malas, tetapi dia tidak mengingkari atas kewajiban sholat itu sendiri, maka dia telah melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Akan ditanya, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang kalian perbuat sehingga kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka pun menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu kami dunia tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan dosa besar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Hadirin, dimanapun Anda berada, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga sholat kita, sehingga kita bisa melaksanakannya secara sempurna dan sehingga amal ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terhindar dari melakukan dosa besar dan diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.